Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Melihat apa yang dikatakan Kai Hongwei, Li Yun berhenti bicara. Chi Meiyan berkata dengan cemas, "Paman Kai, ini adalah kerabat saya. Ini adalah putra dari saudara laki-laki keenam dan paman ketiga saya. Bisakah Anda membantu? Putra paman ketigamu." Kai Hongwei sedikit terkejut. Dia memandang Ji Yun dengan hati-hati, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan tertuaku, bukan karena paman Kai kamu tidak masuk akal. Hanya saja jalannya tidak masuk akal, sangat berbahaya, dan bukan hanya saya saja yang mengatakan hal itu," kata terakhir. "Ada lebih dari selusin orang dalam grup. Percuma jika saya setuju saja. Bagaimanapun, kita harus bekerja sama satu sama lain selama ini. Ya, siapa yang akan senang jika dia harus membawa beberapa dari mereka dan mencurahkan seluruh energinya untuk melindungi mereka. Tetapi jika ketiga orang ini dapat menunjukkan ketulusan dan membuat orang lain setuju, saya tidak akan mendapat masalah di sini." Kai Hongwei agak malu. Terlihat jelas dari kata-kata Kai Hongwei bahwa dia hanya menginginkan keuntungan. Namun, dia mengatakan bahwa ada orang lain yang menginginkannya, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat rakus. Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia langsung mengerti maksudnya dan langsung berkata, "Paman Kai, saya bersedia mengeluarkan $5. 1 juta koin roh, menurutmu tidak apa-apa?" Tanpa diduga, Kai Hongwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keponakan tertua saya, tidak peduli berapa banyak koin roh yang saya miliki, saya khawatir itu tidak akan berguna. Siapapun yang dapat menemukan saya dan pergi ke wilayah selatan bersama saya akan menjadi pendek koin roh." Chi Meiyan mengerutkan kening ketika dia melihat koin roh tidak cukup, karena dia tidak bisa mengeluarkan apapun kecuali koin roh, seperti sumber daya lainnya, dia tidak bisa membuat keputusan. "Senior Kai, jika kamu pergi ke wilayah selatan dan tidak membuat susunan teleportasi, apakah ada cara untuk melewatinya?" Chen Ping berkata pada kamerat Mu Hongwei. "Alat apapun yang perlu kami ikuti, kami sebagai praktisi dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari." Kai Hongwei berkata dengan tenang. "Apa yang dikatakan Kai Qianli benar, tetapi kamu harus tahu bahwa berlari kencang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kamu harus beristirahat di tengah untuk memulihkan kekuatan fisikmu, yang juga akan memakan waktu, bisa terbang jauh-jauh ke wilayah selatan, tidak hanya menghemat tenaga dan waktu fisik, tapi juga bisa. Berlatihlah dengan baik di pesawat," kata Chen Ping. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, "Kamu punya pesawat?" "Tentu saja, kami datang ke sini dengan pesawat." Chen Ping mengangguk. "Kamu hanya berbicara omong kosong, biarkan aku melihat pesawatmu," kata Kai Hongwei. Chen Ping melirik Ji Yun, yang mengangguk, berjalan keluar aula, dan melepaskan pesawat itu. Tanda seru. Kai Hongwei memandangi pesawat di depannya, dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Setelah menontonnya, sikap Kai Hongwei jelas berubah. "Keponakan tertua, karena ini adalah kerabatmu, ditambah hubunganku dengan ayahmu, aku akan melakukan ini untukmu. Ya, saya ingin membantu. Adapun orang lain, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan pergi dan meyakinkan mereka." Petik 2. Kai Hongwei dengan senang hati menyetujuinya. Chen Ping tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Kai Hongwei seperti ini, tetapi di dunia surga dan manusia, orang-orang seperti Kai Hongwei tidak perlu terlalu banyak, mereka semua fokus pada kekuatan dan kepentingannya masing-masing. "Paman Yan, terima kasih banyak." Setelah Chi Meiyan mengucapkan terima kasih, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika dia melewati Chen Ping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping 2 kali, karena dia tahu bahwa setelah ini, dia mungkin tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi seumur hidupnya. Dia melupakan dirinya sendiri. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, juga tidak memiliki ekspresi apapun, yang bisa menjadikan Li Meiyan menjadi yang tercepat. Ini juga melegakan bagi Ji Meiyan.
Kai King di samping sepertinya melihat sesuatu dan menyuruh Ji Meiyan keluar. Meiyan, apakah penting jika kamu mengikuti orang itu? Menurutku kamu dan matanya salah. Kai Qianan bertanya. Ji Meiyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apa hubungannya dengan itu? Tidak masalah. Letakkan, kamu pikir aku bodoh. Menurutku kalian berdua tidak hanya berhubungan, tapi kamu pasti akan tidur bersama. Lulus. Petik 2. Kai Qianan berkata dengan percaya diri. Ji Meiyan tertegun dan menatap Kai Qianan dengan bingung, bagaimana kamu tahu? Kalau begitu kamu tidak perlu bertanya, kamu pincang saat berjalan sekarang, apakah tadi malam? Kai Qianan mendekat ke telinga Ji Meiyan dan berbisik. Ji Meiyan tersipu, menatap tajam ke arah Kai Qianan dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Apa yang saya bicarakan adalah omong kosong, apakah menurut Anda itu benar? Kai Qingtong bertanya. Memang benar, tapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Hanya jika kamu mengalaminya sendiri kamu bisa tahu bagaimana rasanya. Mencicipi. Kamu harus segera menemukan seorang pria untuk mengalaminya. Ji Meiyan tersenyum. Aku tidak mencari, kata Kai Qianan dengan wajah bangga. Setelah mengirim Ji Meiyan pergi, Kai King kembali ke aula. Xiaonan, cari yang lain, kita harus bersiap berangkat. Kai Hongwei berkata pada Kai Qianan. Kai Qianan mengangguk dan pergi memanggil yang lain. Kai Hongwei berada di aula, mengobrol sebentar dengan Chen Ping dan yang lainnya, dan mendapatkan pemahaman awal. Segera, Mu Qingping membawa selusin orang, dan aura masing-masing orang ini melonjak kekuatan yang jelas. Tidak lemah. Paman Kai. Pada saat ini, seorang pria muda, terlihat lembut dan anggun, berjalan ke arah Kai Hongwei dan memberi hormat. Ternyata itu Xiao Zhen, cepat cari tempat duduk. Kai Hongwei berkata dengan sangat sopan kepada pemuda itu. Yang lain juga mengikuti Kai Hongwei menyapa, dan kemudian menemukan tempat duduk untuk duduk. Segera, aula yang awalnya kosong dipenuhi orang. Setelah Kai Hongwei melihatnya sekilas, dia sedikit mengernyit dan berkata, Xiao Nan, kenapa kamu tidak melihat Tuan Miao datang? Ayah, Tuan Miao tidak ada di sini, tapi saya sudah memberitahunya bahwa dia mungkin akan segera tiba. Kata Kai Qingqiang. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei mengangguk, lalu menunggu dengan tenang. Paman Kai, aku mengerti mengapa tim kita tiba-tiba memiliki 3 orang lagi, dan mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Apakah itu sangat kuat? Pemuda itu baru saja memperhatikan Chen Ping dan mereka bertiga, jadi dia bertanya pada Kai Hongwei dengan suara rendah. Oh, ketiganya diperkenalkan oleh keluarga Ji. Meski tidak kuat, mereka punya kapal udara, yang bisa mempersingkat waktu perjalanan kita dan menghindari masalah yang tidak perlu. Kai Hongwei menjelaskan. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan terus menatap Chen Ping dan yang lainnya. Melihat hal ini, Kai Hongwei memanggil Chen Ping dan mereka bertiga, lalu memperkenalkan, keponakan tertua, ini adalah Sikong Zhen, putra dari keluarga Sikong. Meskipun usianya masih muda, kekuatannya telah mencapai tingkat keempat dari keluarga Sikong. Alam kesengsaraan dan ini adalah kedua kalinya saya pergi ke wilayah selatan bersama saya, dan pengalamannya sangat kaya. Setelah selesai berbicara, Kai Hongwei melihat ke arah Sikong Zhen dan berkata, ini Ji dari keluarga Ji. Pamanmu, aku tidak ingat ada orang nomor 1 di keluarga Ji. Sikong Zhen memandang Ji Yun dan merasa sangat aneh. Kai Junwei buru-buru mengikuti Kongsu untuk menjelaskan, baru kemudian si Kongsu mengetahui bahwa Li Yun adalah pemimpin nasional keluarga Ji. Putra dari anak ketiga yang kabur. Setelah berbasa-basi, aula menjadi sunyi. Semua orang menunggu orang yang bernama Tuan Miao. Paman Kai, apakah ini Tuan Miao penting? Ji Yun melihat begitu banyak orang menunggu Tuan Miao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai anggota keluarga Ji, kamu bahkan tidak tahu bahwa Tuan Miao adalah orang paling berkuasa di kota Huanglan. Kali ini Tuan Miao juga pergi ke wilayah selatan bersama kami, tapi itu semua karena kami.
Jika bukan karena keributan baru-baru ini di Gunung Iblis wilayah selatan, saya kira Tuan Miao tidak akan pergi. Sebelum Kai Hongwei dapat berbicara, Si Kong Zhen berkata. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia berhenti berbicara. Pantas saja orang-orang ini menunggu Tuan Miao, dan tidak ada yang mengeluh. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di luar, dan Kai Hongwei segera berdiri untuk menyambutnya. Miao Lao, kamu di sini. Setelah Kai Hongwei menyambutnya keluar, dia berkata dengan hormat. Bos Kai, aku terlambat dan membuatmu menunggu. Ini semua salah cucuku. Dia bersikeras untuk pergi bersamanya, tapi aku tidak bisa membantunya. Kata Miao Lao dengan nada meminta maaf. Di belakang Tuan Miao, ada seorang wanita muda. Tuan Miao, Anda datang pada waktu yang tepat. Karena Nona Miao juga ingin pergi, mari kita membawanya dan menganggapnya sebagai perjalanan. Kai Hongwei mengundang Tuan Miao masuk. Mendengarkan kata-kata Kai Hongwei, Chen Ping tersenyum pahit, mereka bertiga ingin mengikutinya, meskipun ada anggota keluarga Ji. Kai Hongwei bahkan tidak setuju dengan hubungan itu, dan dia tidak setuju sampai dia mengeluarkan pesawat itu. Tapi sekarang Tong Miao Lao mengatakan sesuatu, Kai Hongwei tidak hanya tidak berani mengatakan apapun, tetapi juga dengan hormat bertanya padanya untuk menjadi turis. Berenang. Ketika Tuan Miao masuk ke aula, semua orang berdiri dan menyapa. Chen Ping melihat Tuan Miao tampak sangat tua, tetapi matanya cerah. Ya Tuhan, aura di tubuhnya juga sangat kuat. Gadis muda di sebelah Tuan Miao terlihat cantik dan cantik, dengan sepasang mata besar berair dan wajah menawan. Sepertinya binatang yang tidak berbahaya. Tapi Chen Ping tidak tahu bahwa akan sangat buruk jika dia tertipu oleh penampilan gadis ini. Nama gadis ini adalah Miao Miao, dan dia sangat terkenal di kota Huanglan, orang-orang memanggilnya iblis. Tuan Miao melambaikan tangannya ke arah semua orang, lalu mengamati sekeliling dengan matanya yang besar dan cerah. Segera, mata Tuan Miao tertuju pada Chen Ping sejenak. Kalian, kenapa kamu tidak punya sopan santun? Semua orang berdiri saat melihat kakekku, tapi kamu terus duduk. Apa kamu mengerti aturannya? Miao Shen bertanya dengan tajam kepada Chen Ping. Chen Ping tertegun, dia tidak menyangka gadis yang terlihat cantik dan tidak berbahaya ini akan begitu tajam ketika dia membuka mulutnya. Miao Miao, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah bagiku? Jika kamu tidak menurut, aku tidak akan membawamu bersamaku. Tuan Miao menegur cucunya, dan kemudian memandang Chen Ping dengan nada meminta maaf, adik, cucu perempuan saya sedikit pemarah, saya harap Anda tidak tersinggung. Tidak, tidak, tidak. Chen Ping tidak menyangka bahwa Miao tua ini sangat kuat tetapi juga sangat baik hati. Miao Lao, ketiganya adalah anggota keluarga Ji dan ingin pergi ke wilayah selatan bersama mereka. Kai Hongwei buru-buru mengikuti Tuan Miao dan menjelaskan. Keluarga Ji. Tuan Miao tertegun, mengapa kamu terlihat begitu asing bagiku? Kai Hongwei buru-buru menjelaskannya kepada Tuan Miao, dan Tuan Miao akhirnya mengerti. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ternyata dia adalah keturunan dari anak ketiga dari keluarga Ji. Saat anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari, seluruh kota Huanglan gempar. Saya tidak menyangka anak itu menjadi begitu besar. Petik 1. Anak muda seharusnya punya lebih banyak pengalaman. Jika mereka tidak melalui kesulitan, mereka tidak akan pernah tumbuh dewasa. Sama seperti cucu saya, dia mendapat masalah sepanjang hari tetapi tidak mengalami kemajuan sama sekali. Kakek, saya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan sekarang, jadi saya belum membuat kemajuan apapun. Miao Miao cemberut dan berkata sedikit tidak senang. Ada kemajuan, ada kemajuan. Kakek salah. Tuan Miao buru-buru membujuk cucunya. Ketika semua orang melihat Tuan Miao seperti ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Bos Kai, jika semua orang ada di sini, ayo berangkat. Kita pasti akan bertemu dengan beberapa orang di sepanjang jalan. Untuk menghambat dan menunda waktu, Tuan Miao mengikuti Kai Hongwei dan berkata, Miao Lao,
Ada pesawat yang tersedia untuk perjalanan kita kali ini, jadi kita seharusnya bisa menghemat banyak waktu sepanjang perjalanan. Kata Kai Hongwei. Pesawat. Dari mana datangnya pesawat itu? Tuan Miao tercengang. Yang lain juga terkejut, bertanya-tanya dari mana Kai Hongwei mendapatkan pesawat itu. Miao Lao, pesawat itu milikku. Keluarga kami menjalankan sekte di Beicheng yang berspesialisasi dalam bisnis pesawat. Ji Yun berdiri dan menjelaskan.